untuk decoder tersebut ya diambil kembali? Waktu hari Senin, karena sudah mulai akan ada expose, saya panggil Cuk waktu itu. CCTV-nya di mana? Ada sama saya dan tolong kau copy terus lihat isinya. Hari Senin itu. Hari Senin, tanggal 10. Ya, kemudian dia bilang, nggak apa-apa komandan, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Nah, itulah yang dilihat tersebut adalah kopian dari decoder CCTV tersebut. Keterangan dari Arif demikian. Saya tidak melihat. Saya tidak lihat langsung juga. Tidak lihat sampai Tidak dalam lihat. pemeriksaan. Tidak lihat. Kita lihat yang mulia. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus ya. Tapi sayang saudara tidak bisa menahan emosi saudara. Saya mohon maaf ya. yang mulia. Yang saudara katakan telah merusak harkat dan martabat keluarga. Saya mohon maaf yang mulia. Ya. Itu ya. Fakta yang terjadi seperti ini. Demikian yang mulia. Kemudian setelah ada perintah, adakah saudara melakukan perintah kepada Cuk untuk kembali mengambil DVR yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan itu? Saya hanya perintah untuk menanyakan CCTV di mana, kemudian Kepada siapa, Cuk atau Arif Rahman? ke Cuk yang mulia hari Pada Senin. Cuk. Terus Cuk mengatakan apa? Ada sama dia yang mulia. Ada sama dia. Yang ada sama dia itu apa? Waktu itu saya hanya nanya CCTV, kemungkinan mungkin ya decoder atau Decodernya itu tanggal 10 ya? tanggal 10 ya, hari Senin. Hari Senin tanggal 10. Tanggal 11 ya. Kemudian dilakukan olah TKP di tempat saudara itu berkali-kali oleh tim sus. Demikian yang mulia. Ya. Tahukah saudara kemudian terkait dengan CCTV komplek tersebut ya, akhirnya dibuatkan laporan oleh Dirti Cyber ya, terkait pengrusakan barang bukti dan atau penghilangan. Itu setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu. Itu setelah saya ditetapkan tersangka di tahanan Makobrimob yang mulia. Itu setelah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob. Demikian yang mulia. Kenapa saudara memerintahkan pada waktu itu kepada Arif Rahman untuk dihapus dan rusak itu CCTV? Dan saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya. Ya, saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu siapa aja yang sudah lihat. Arif Rahman, Cuk, Baikuni dan Ridwan. Saya sampaikan ya sudah, kalau bocor rekaman itu kamu yang tanggung jawab. Segera hapus dan gunakan laptop dan flash disk yang tempat menyimpan rekaman ini. Tapi apakah itu ditindaklanjuti dengan keputusan itu? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Baik saksi ya. Iya yang mulia. Kalau jabatan Kadipropam itu dia sebagai pembina nggak di bagian Propam itu? Maksudnya yang mulia? Sebagai pembina anggota nggak semuanya? Di Iya yang mulia. Termasuk yang di daerah-daerah ya? Demikian yang mulia. Aku pikir semua air mineral itu sama.
Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C Plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C Plus Zinc. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Di awal setelah telepon Karo Provos, Karo Paminal, saya kan juga sudah menelpon Baris. Saya tidak membela diri dalam yang mulia. Sudah saya minta Kasubdit di Bareskrim. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya menganggap ini kejadian anggota Mabes Polri yang mulia. Kemudian datanglah Ari Cahya. Nah memang biasanya saya juga pernah Kasubdit di Bareskrim, biasanya kami membackup Polres gitu yang mulia. Bukan kami membela diri, kami tahu kami salah yang mulia. Dan ini juga berdampak, saya sangat mengerti. Tapi Ari Cahya kalau Bareskrim ya kalau Bareskrimnya, ya. Kenapa sudah telepon Ari Cahya? Emang Ari Cahya jabatannya apa di Bareskrim? Saya telepon dulu Kasubdit 3. Saya pernah jadi Kasubdit 3, saya tahu penanganan terhadap kejahatan kekerasan itu di Subdit yang bersangkutan. Oke. Baik, ya. Kalau sama terdakwa ini, saudara kenal sebelumnya? Pernah spree saya waktu saya direktur. Oh, jadi pernah bawaan saudara dia? Pernah spree saya waktu saya direktur tindak pidana umum Bareskrim. Itu ya. Ya itu tadi kan berakibat juga kepada si Saya akuin saya salah. Saya cuma berpikir bahwa dia kan tidak tahu apa-apa yang mulia. Dia juga, jangankan dia, saya aja di awal itu belum tahu isinya seperti apa. Di tanggal 13 itulah baru saya dapat laporan, kemudian saya kaget. Saya sudah demikian yang mulia. Berawal dari cek CCTV itu ya. Iya. Nah itu maksudnya bahwa di kantor birokrasi itu ada benturan kepentingan ya. Nah, itu yang kita jaga ya. Demikian. Itu harus dimonet, dievaluasi kalau di dalam satu kantor itu. Termasuk ada polisi. Iya, yang mulia. Silakan, Ketua Umum. Baik, terima kasih yang mulia. Surat saksi ya, Saudara Ferdi Sambo. Iya. Baik, saya tanyakan, saksi punya rumah?
Berapa rumah? Rumah kami bersama keluarga itu di Saguling. Sebelumnya pada saat kami wakil direktur itu tinggal di Duren 346 itu. Yang di Saguling rumah pribadi atau rumah dinas? Rumah pribadi yang di Saguling. Di Kompleks Polri itu rumah hunian ya, tapi bukan rumah dinas jabatan. Rumah dinas jabatan yang 46, nomor 46. Nomor 46. Ada lagi yang di Duren 3 di komplek? Ada satu yang kami jadikan posko untuk tempat tinggal ajudan. Ajudan ya, ADC. Di Bangka? Di Bangka itu rumah mertua kami. Baik, di 4 rumah tadi ya. Demikian. 4 rumah dinas. 1 rumah. Itu ada CCTV-nya? Di Duren 3 ada, Saguling ada, Bangka juga ada. Di posko? Di posko sepertinya ada juga, saya tidak ingat lagi. Ada, di Saguling ada ya. Berapa CCTV di Saguling? Di Saguling itu di bawah ada, kemudian di lantai 2 ada, di lantai 3 juga ada, cuma di lantai 3 itu tidak kami hidupkan karena itu ruang privat keluarga. Itu bisa merekam ya? Yang di lantai Saguling 1 itu bisa merekam, cuma untuk lantai 3 itu tidak karena itu ruang privasi kami keluarga. Berarti ada di VR sama monitornya? Sudah disita oleh Bareskrim semua. Baik, itu posisi di VR monitor di Saguling di mana? Ada yang di pos satpam, ada juga yang di ruang keluarga. Di pos satpam ya. Kalau di Duren 3, apakah juga ada CCTV? Waktu kami masuk, kami pasang CCTV di sana. Tahun berapa dipasang? Kami masuk kurang lebih 2015. 2015. Berapa jumlah CCTV di dalam rumah? Kalau tidak salah ada 6 atau 8. 6 atau 8 CCTV ya. 2 lantai ya rumah di Duren 3? 2 lantai. Di 46 ya? Demikian. Di lantai atas ada juga CCTV? Kalau tidak salah ada 4 ya. Ada 4 ya? Di tiap kamar anak saya, kemudian ada 1 di ruang nonton, di bawah 1, di luar 1, di luar 2. Berarti jumlah semuanya mungkin 8 ya? 8 ya? Ya. 4 di bawah, 4 di atas? Demikian. Untuk DVR-nya, itu posisinya di mana? Di kamar kami, di kamar saya dan istri. Bukan di posko? Bukan. Monitornya? Monitornya di TV saya juga. Posisinya di posko atau di kamar juga? Di kamar pribadi saya dan istri. Kamar pribadi? Ya, kamar utama. Kamar utama ya? Di lantai 1. Bukan di posko, kenapa bukan di posko di VR-nya diletakkan? Ya, kan itu kan nyorot kegiatan keluarga, jadi nggak mungkin saya perlihatkan ke posko kan. Yang menjaga di Duren 3 siapa? Setelah kepindahan kami ke Saguling itu Kodir. Kodir ya? Demikian. Tujuan saksi masang CCTV di Duren 3 untuk apa? Di rumah? Iya. Ya untuk memonitor, membantu pengamanan ataupun kegiatan dari anggota atau ART yang ada di sana. Baik, saat kejadian apakah di VR CCTV-nya masih aktif? Jadi saya perlu jelaskan, setelah kejadian penembakan itu kemudian saya membuat cerita itu, di carport saya menanyakan ke Kodir, CCTV di dalam hidup enggak? Tidak Pak, saya sudah lapor Joshua, belum diperbaiki. Nah, saya pikir saya percaya. Akhirnya kemudian pada saat kejadian saksi tanya atau sebelum? Setelah kejadian. Setelah kejadian? Ya. Kemudian di tanggal 12 itu ada pengecekan oleh tim gabungan. Di saat itu saya kemudian memanggil Dir. Dir, itu CCTV di rumah bener mati nggak? Bener Pak, saya sudah sempat WA ke Joshua. Saya bilang, mana WA-nya? Saya lihat kalau nggak salah di bulan Juni dia sempat WA Joshua. Itu juga sudah kami sampaikan nanti di pembelaan di kasus kami. Di situ disampaikan, Om CCTV mati, tolong diperbaiki.
hanya dijawab oleh Yosua, ya. Tapi sampai hari kejadian itu tidak diperbaiki. Yang rusak apa? CCTV-nya, DVR atau apa? Saya tidak tahu sampai. Tidak tahu. Ya. Berapa jumlah DVR di Duren 3? Saya pastinya juga saya tidak tahu. Karena saya kan di kamar saksi. Kan saya sudah pindah semenjak 2019 ke Bangka, kemudian dari Bangka ke Saguling. Saksi tahu ya, DVR, CCTV itu sistem elektronik ya? Ya, sistem elektronik. Iya. Iya. Tadi saksi sampaikan ada yang rusak ya. Maka saya tanya apakah CCTV-nya atau DVR-nya yang rusak atau monitornya? Saya tidak tahu pasti itu karena Kodir yang menyampaikan ke Joshua. Artinya kalau DVR-nya rusak. Bentar, penuntut umum ya. Itu CCTV ya, karena ada monitor di ruang utama. Apakah tidak terhubung dengan handphone saudara? Sudah tidak lagi, yang mulia. Sudah tidak lagi. Jadi saudara tidak bisa memantau apakah ini dalam keadaan rusak atau mati. Saya tidak tahu. Saya tidak pantau lagi, mungkin karena kami sudah pindah rumah. Karena pindah ke Saguling tadi. Demikian ya. Sehingga saudara pun tidak memasang itu di handphone saudara. Demikian ya. Baik, artinya kalau salah satu rusak, CCTV atau DVR saksi tahu fungsinya untuk apa? Ya untuk merekam. Merekam ya? Iya. Kalau DVR rusak berarti sistem ini nggak berjalan ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu ya? Iya. Artinya apapun yang disorot oleh CCTV tidak ada hasilnya ya? Tidak ada video rekamannya ya? Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Iya. Itu milik saksi yang di Duren 346 atau pengadaan dari instansi? Maksudnya di rumah saya? Iya, yang pengadaan sendiri. CCTV sama perangkat DVR sama monitornya? Iya. Itu beli sendiri ya? Kapan saksi beli? Waktu mulai masuk 2015. 2015? Iya, 2015. Berapa kali rusak? Aduh, saya tidak tahu pasti berapa kali rusak. Tapi selama saya di sana waktu masih tinggal di Duren 3 itu masih aktif, masih hidup lah. Kalau rusak siapa yang problem? Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya nendang rasa kejunya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Lisco. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, setuju? Indonesia yang lebih adil, setuju? Relawan boleh saja asal usulnya beda, betul? Tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Pegang itu sebagai tujuan bersama. Siap? Kalau kita main di tikungan, kemudian curi-curi start, itu rakyat kan juga akan mencatat. Selamat malam saudara, Anies Baswedan terus menggalang dukungan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggelar safari politik ke sejumlah daerah. Sejumlah pihak menilai Anies mencuri start dengan kampanye duluan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden belum ditetapkan. Koalisi perubahan sampai saat ini juga tak kunjung dideklarasikan. Artinya, tiket untuk maju di Pilpres 2024 mendatang belum ada di tangan. Lalu benarkah Anies Baswedan mencuri start dengan kampanye duluan? Dan apakah hanya Anies yang mulai sibuk menggalang dukungan? Untuk itu kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk sejumlah narasumber kita pada malam hari ini. Willy Aditya, politisi Partai Nasdem, selamat malam. Malam. Selanjutnya Laode Basir, Koordinator Presidium Relawan Anies, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, selamat malam. Salam metal.
Dan yang terakhir ada Immanuel Ebenezer, Ketua Umum GP Mania. Selamat malam, Mbak Livi. Dan tentu kehadiran rekan-rekan mahasiswa semakin menyemarakan Studio 2 Arah pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, UNJ, UPN Veteran Jakarta, APP, dan IISIP. Saudara, inilah Dua Arah. Tiket capres belum aman, kok kampanye duluan. Saya Liviana Charlisa. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil. Kita ingin kesejahteraan yang lebih merata. Dan kita ingin perubahan itu dilakukan tahun 2024. Setuju? Anies dituding curi start kampanye Pilpres. Ya, tudingan ini juga bukannya tanpa alasan. Usai diumumkan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan kelihatan sibuk menggalang dukungan, menggelar safari politik ke sejumlah daerah. Ada yang kecolek nih. Meski tidak terang-terangan menyebut nama Anies, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat menyindir soal oknum yang main di tikungan dan curi start kampanye. Kalau kita main di tikungan, kemudian curi-curi start, itu rakyat kan juga akan mencatat. Jadi seluruh tahapan itulah yang dikomitmenkan oleh PDI Perjuangan. Menanggapi tudingan curi start kampanye yang menyasar pada dirinya, Anies menganggap safari politik yang dia lakukan adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Ini kan belum masuk jadwal, dan di undang-undang ada hak warga negara menyampaikan pendapat. Sementara itu, Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali juga menyatakan rangkaian safari politik Anies bukanlah sebuah pelanggaran, karena Anies juga belum ditetapkan sebagai calon presiden. Anies belum menjadi calon presiden, belum mendaftar di KPU. Aturan KPU berlaku ketika tahapan sudah dilaksanakan. Hari ini, konsolidasi Partai Nasdem sebagai bentuk mengawal keputusan Ketua Umum menetapkan Anies dari Partai Nasdem. Nah, meski Anies terus menggalang kekuatan, tapi sampai saat ini koalisi perubahan belum juga kunjung dideklarasikan. Jika koalisi yang diniatkan akan mengusung Anies ini tidak terrealisasi, lalu bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang ya? Dan jika tiket menuju pencapresan belum di tangan, ya untuk apa Anies Baswedan sudah sibuk safari politik duluan? Tiket capres belum aman, kok kampanye duluan. Bang Willy? Yap. Jadi Anies Baswedan ini dituding curi start kampanye dengan kampanye duluan. Bener nggak curi start? Ya, kalau dituding Anies sudah biasa. Jadi itu suatu hal yang menjadi sarapan pagi Anies kalau tudingan-tudingan. Cuma tudingan ini punya alasan atau tidak. Kita jangan kemudian terjebak dalam proses bolak-balik akal sehat. Ya. Demokrasi itu backbone-nya adalah negara hukum. Dan kami partai politik yang mengusung calon presiden sadar betul kalau melanggar hukum maka kemudian kami tidak berani. Jadi apa yang kami lakukan ini semata-mata adalah pendidikan politik karena itu menjadi domain tugas fungsinya partai politik. Nah, dalam kultur kita Indonesia ini luas sekali. Hampir tidak terjamah, hampir tidak tersapa, hampir tidak didatangi oleh semua kandidat. Nasdem, Anies ini kan bukan kader Nasdem. Karena Anies bukan kader Nasdem dan Nasdem partai yang terbuka, maka kemudian kami harus memperkenalkan Anies Baswedan ke semua struktur dan pemilih Nasdem. Emang Anies kurang terkenal sampai harus diperkenalkan ke keliling Indonesia? Bukan terkenal. Anies terkenal di publik, tapi kan butuh dialog. Kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Kan gitu kata pepatah. Jadi proses kawinnya Anies dengan Nasdem ini adalah suatu hal yang ibaratnya
bawa ke struktur lah. Jadi kami berkeliling itu bersilaturahim itu katanya membuka pintu langit untuk rezeki dan umurnya panjang itu. Jadi kami lakukan itu semata-mata untuk kemudian berdiskusi dengan kader, dengan simpatisan, dengan fungsionaris, karena sebenarnya kan Nasdem ingin menggelar konvensi. Nah, konvensi itu kan adalah ruang dialektika, tidak hanya semata-mata menjual diri, tapi juga apa yang terjadi di tengah-tengah publik. Kita merasakan problem secara real, sehingga kita tahu nanti ketika kita menyusun program, kita memiliki basis material masalah yang bisa kita tepuk tangan dulu untuk Bang Willy. Saya lempar ke Bang Dedi. Tadi terminologinya asik ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ujungnya tak cinta maka tak kawin. Kayaknya malam Jumat mungkin jadi terpikir. Nggak, maksudnya gini, ini ada nggak sih hubungannya dengan koalisi perubahan yang belum juga disahkan sampai sekarang? Kalau PDIP ngelihatnya gimana? Ada atau enggak hubungannya dengan koalisi perubahan yang belum setuju, belum ada akad, ya saya nggak ngerti ya, yang tahu Bung Willy lah. Tapi kalau saya mau mengatakan memang secara konstitusi, secara regulasi tidak ada larangan buat Anies berkampanye, mau jadi calon presiden, mau calon nabi, silakan aja. Itu boleh sah-sah saja. Karena memang pergumulan ketika pembahasan undang-undang pemilu ya, juga ketika menyusun PKPU, memang kan kita memahami bahwa inilah ruang abu-abunya demokrasi kita. Karena tidak mungkin melarang orang mencalonkan diri jadi apapun. Karena memang belum masuk tahapan kampanye. Jadi apakah Anies berhak warawiri kesana kemari sebagai bakal calon presiden? Ya tentu bisa. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Bawaslu, memang seharusnya ada etika. Harusnya ada etikanya. Ya, tapi kan ya kita paham lah, etika bukan bagian dari dictionary-nya Pak Anies gitu. Jadi nggak masalah juga. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah Bang, karena kita sudah sebentar yang Mas. Sudah karena kita sudah masuk harus clear juga. Ini masalahnya nanti dengan Nasdem. Kenapa gitu? Karena kalau mereka melakukan kegiatan ya Nasdem terkait hanya dengan internal partainya itu boleh. Tetapi kemudian Nasdem melakukan kegiatan, ada Pak Anies, lalu orang di luar kader Nasdem, itu harusnya nggak boleh karena sudah masuk tahapan kampanye. Tapi kalau Aniesnya sendiri, dia mau ke ujung dunia juga nggak ada masalah, itu haknya dia. Jadi di stories gini, jangan muka buruk cermin dibelah gitu ya. Artinya apa? Masing-masing kita kalau toh mau mencalonkan monggo-monggo aja. Jadi Nasdem ingin menghadirkan sebuah tradisi politik yang baru. Jangan kita dijebak oleh dramaturgi, at the end sudah mau pendaftaran baru tahu siapa calon presidennya. Nasdem ini ingin kemudian tahu publik jejak rekamnya. Jadi bukan beli kucing dalam karung. Nyindir PDIP maksudnya. Konteks inilah ini kan gimana? Willy nggak paham yang saya bilang. Sebentar, Anda Willy nggak paham, salah paham. Sekarang tadi saya sudah bilang, etika yang Anda maksud itu kampanye mau jadi apapun, mau jadi presiden, mau jadi ketua RT berhak. Tetapi yang kemudian tidak gatal aja digaruk. Anda baca dulu undang-undang. Tetapi sebagai Nasdem sudah terikat undang-undang pemilu. Kalau Nasdem melakukan kegiatan hanya lingkup partai itu boleh. Tapi kalau dengan mengundang masalah di luar itu menjadi masalah. Tetapi kalau Anies, relawan Anies, masyarakat biasa tidak diikat. Tapi partainya undang-undang mana yang undang-undang mana yang dilanggar kan gitu, nggak ada. Kedua pertanyaan kita bicara Nasdem, Anda kan bukan Nasdem, kenapa pulang ngomong? Ya, mau Nasdem mau enggak, tapi undang-undangnya sama. Oh jelas. Yang mana undang-undang yang dilanggar? Partai politik. Nggak sebutkan undang-undangnya yang mana yang dilanggar. Kalau Anda ngomong terus gimana? Ya silakan sebutkan. Sekarang undang-undang mengatakan ada tahapan undang-undang berapa? Undang-undang nomor berapa? Pemilu dong, Bos. Peraturan pemilu nomor berapa? Kusir atau mau bicara nih? Enggak ada larangan. Sabar, tahan. Undang-undang mengatakan ada tahapan kampanye. Saya bicara iya, Nasdem. kalau sudah jelas. Sekarang belum tahapan. Sekarang belum tahapan. Saya bicara Nasdem, bukan Pilpres. Betul, Mas. Tapi mereka mengundang Mas Anda jangan Anies. wakili Ada dia kaitannya. ngomong. Anda kan bukan Nasdem. Saya mempertanyakan undang-undang mana yang dilanggar. Undang-undang menyatakan ada tahapan-tahapan Undang-undang mana? Undang-undang nomor berapa? Tahun berapa? Baik. Anda mau debat kusir atau Anda tepuk tangan lagi. Sabar, tahan. Harus jelas rujukannya, Bos. Aduh. Oke. Tapi intinya gini, kalau kita lihat curi start kampanye duluan yang kita bahas ini ternyata nggak cuma menyasar ke Anies Baswedan, tapi juga ke Ganjar Pranowo. Kenapa Gubernur Jawa Tengah yang jadi pertanyaan saya sampai harus jauh-jauh ke Sumatera, sampai harus jauh-jauh ke Sulawesi? Kenapa begitu, Bang Nur? Gini,
Mas Ganjar kan sering diundang lah ya. Nah kalau Mas Anies kan berkamuflase soal safari. Kalau Mas Ganjar memang acaranya. Tapi memang Mas Ganjar sangat punya etika lah dalam menghadapi setiap undangan-undangan. Maksudnya yang sebelah nggak punya etika? Saya tidak ingin menyampaikan tidak punya etika, tapi apa yang disampaikan Ketua Bawaslu sepertinya pernyataan itu ke Mas Anies ya. Mas Anies tidak punya etika dengan memobilisasi begitu banyaknya publik yang hadir. Tapi ya itu tadi disampaikan sahabat saya Deddy Sitorus, ya sah-sah saja. Tapi ada etik yang juga harus kita sepakati. Karena nanti kan sudah dikasih ruang jadwal kapan harus berkampanye. Apalagi kita lihat kemarin sudah mulai ada narasi-narasi kampanye di dalam rumah ibadah. Itu yang membuat kita khawatir. Kemarin di Aceh ada semacam manifest dukungan ke Anies. Kita kan punya pengalaman buruk di Pilkada 2017 dan 2019. Ini yang kita khawatir. Kalau saya tidak mau terjebak soal siapapun lah, yang kita khawatirkan bangsa ini. Jangan sampai narasi-narasi yang hanya menghancurkan bangsa ini, yang akhirnya korbannya itu ya demokrasi yang kita sudah sepakati, bangsa ini yang begitu besar. Nah kita ingin siapapun kandidatnya, ya silakan dagang aja, dagang soal gagasannya, dagang soal program, silakan. Tapi ada etika yang harus kita sepakati, itu aturan. Etikanya apa? Nah, gini, Bung Willy, etikanya begini, Bung Willy. Betul gini. Mungkin tanya itu tanya Bawaslu. Gini, enggak, itu Anda kan jangan lari-lari. Enggak lari, karena Willy. Anda belum punya capres saja. Anda selesai. Ini galau tingkat dewa. Bung Willy, kalau Jadi, aku kan punya capres. Ya, gini, benar. Bung Willy. Saya Noel ini sahabat saya. Ini karena Deddy Sitorus itu galau tingkat dewa, lalu kemudian lihat-lihat Anies. Alah, bos, jangan begitu, bos. Anda, kalau mau declare dong. Jangan galau terus. Kalau galau, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Ajak si Raja biar bin kita jelas Mustajab yang galau itu siapa. etika Partai kami sampai sekarang semua survei masih nomor negara 1. hukum dan demokrasi. Bukan masalah Ganjar etika. masih perolehan nomor 1 di semua apa yang survei. dimaksud? Yang Nah, galau siapa? Ini yang takut nggak dapat suara siapa? Bung Willy, soal etika itu yang menyampaikan adalah penyelenggara tadi bilang wasit loh. Loh, saya bilang Nasdem yang diikat oleh undang-undang kampanye, undang-undang nomor 23 tahun 2018. Tepuk tangan dulu. Oke. Gimana sih? Tiket capres belum di tangan kok kampanye duluan. Jadi siapa aja yang kampanye duluan, kita kembali usai jeda. Di dua arah. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun.
bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah? Ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Empok, silakan mau belanja apa ya? Sebentar. Oke. Panjang amat catatan belanjaannya. Mentang-mentang dana bansos sudah turun, terus mau dihambur-hamburin gitu. Kelihatannya sih nggak bisa ngatur duit. Julid aja sih netizen. Emang bener, Pok? Empok pakai dana bansos buat kagak-kagak? Ini sih catatan belanjaan saya biar nggak ada yang lupa. Soalnya di sini saya ada isinya beras, tepung, minyak, gula, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Oh, julid aja sih netizen. Pemerintah udah nyalurin 3 program bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dana bansos harus dibelanjain sesuai sama tujuannya. Seperti membeli BBM, sembako, perlengkapan sekolah, dan juga kebutuhan kesehatan. Semua itu disalurkan melalui Pos Indonesia, ibu-ibu. Nah, jelas ya ibu-ibu. Makanya, tanya dulu. Jangan main julid aja. Paham? Yuk, gunakan dana bansos dengan bijak. Ini semua masih terus kita bicarakan secara intensif. Yang jelas, koalisi perubahan ini ingin benar-benar bukan hanya mengikuti Pilpres, tapi memenangkan juga. Sampai sekarang pendekatan kepada partai-partai politik terus kita lakukan. Ya, kita tunggu mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah semakin jelas. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Tiket capres belum aman kok, kampanye duluan. Tiket capresnya belum aman, Bang Ode. Kau udah sibuk safari politik duluan? Ya, tentang tiket capres itu baru akan clear di 28 November itu pendaftaran. Kalau kita belajar dari sejarah pemilu kita pasca reformasi, ya, dari sudah berapa pemilu itu, seminggu 2 minggu itu biasanya baru clear. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada keraguan bagi kita relawan Anies tentang tiket capres. Bahwa komunikasi itu harus ada. Saya bertanya-tanya karena harusnya kan bukan di deklarasinya November kemarin. Oh enggak, itu kan permasalahan strategi, itu Bang Willy bisa lebih tahu. Urusan partai itu ya. Tetapi bagi kami pendukung, saya kembalikan ke permasalahan tadi. Permasalahan dukung-mendukung. Kami relawan ya, termasuk masalah misalkan kampanye yang duluan. Secara undang-undang memang seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Baik itu undang-undang tentang pemilu tahun 2022 ya, mau tahun 2017, kemudian peraturan KPU-nya ya, tidak ada aturan-aturan itu semua baru mengena ketika seseorang itu menjadi calon presiden. Hari ini belum calon. Kalau kemudian hari ini saya mendukung Mas Anies, Mas Willy dalam kapasitasnya sebagai kelompok di partai mendukung Mas Anies, relawan mendukung Mas Anies, itu semua klaim. Klaim kita untuk mendukung Mas Anies, tidak ada aturan yang kena. Dengan sendirinya perkataan tentang curi star itu gugur dengan sendirinya. Itu gugur, tapi Bawaslu bilang itu kurang beretika. Pertanyaannya kemudian, standar etika itu apa? Diterima oleh akal dan hati.
ada standar yang dilanggar, sekarang bisa kita bertanya pada anggota Bawaslu yang menyatakan itu, standar mana yang dilanggar? Secara akal sehat diterima oleh akal atau tidak? Secara undang-undang mana yang Mas Anies langgar? Ini harus jelas, jangan asal ngomong, apalagi beliau sebagai seorang anggota Bawaslu. Harus jelas rujukannya untuk menyatakan seseorang melanggar sesuatu. Gini, pelanggarannya sudah jelas ya yang di Aceh itu ya, artinya dalam ketentuan Undang-Undang 28 huruf H Undang-Undang Pemilu, itu persoalan pelaksanaan kampanye. Saya tetap memakai diksi yang digunakan Bawaslu ya, bahwa itu sudah melakukan kampanye dan itu tidak punya etik sekali. Kampanye nah maksud saya gugat aja Bawaslunya atas pernyataannya. Jangan kita perdebatkan sebetulnya yang bukan kita sampaikan. Karena nih penyelenggaranya, panitianya itu kan Bawaslu salah satu pengawasnya, digugat aja gitu. Karena kita melihat dia mengacu apa yang disampaikan itu melalui undang-undang. Itu sampaikan yang gugat saya undang-undangnya. Standar yang mana yang digunakan? Yang kita khawatirkan politik narasi-narasi kebencian berbasis sektarian ini akan timbul lagi. Nah, saya coba ingin mengingatkan ini halu, 2017 dan 2019. Ini kita khawatir. Anda halu. Enggak, kita tidak halu. Kita untuk mempertegaskan itu. Itu bukan halu, ini ada sebuah kejadian. Dan itu terjadi lagi. Yang kita khawatirkan terus politik identitas ini yang merusak proses demokrasi yang pernah kita sepakati bersama. Dan itu yang kita khawatirkan. Kalau terus politik dan narasi-narasi berbasis sektarian ini yang kita khawatirkan. Oke, Bang Willy. Ini, Bang Noel, saya perlu sampaikan, kehadiran Mas Anies ke berbagai tempat itu undangan. Saya ini seorang ketua relawan saja dari Oktober sampai Desember nanti 70-an undangan yang harus saya hadiri, apalagi dikaitkan dengan Mas Anies. Kami susah untuk menghadirkan Mas Anies. Yang benar makanya itu pernyataan Laude atau pernyataannya Willy? Karena Willy bilang safari, ini undangan. Yang dulu, safari atau undangan? Enggak, maksud saya konsisten dulu terhadap pernyataannya dulu. Undangan untuk safari lah. Makanya kemudian saya harus kolaborasi untuk memenuhi undangan-undangan tadi, kolaborasi dengan Bang Willy. Gak apa-apa, sebanyak mungkin, jangankan undangan, kondangan juga boleh, Mas, saya dukung. Ya, sering aja Anies pergi kondangan. Mau safari, mau undangan, itu sama saja. Artinya apa? Prinsipnya, Livi, tidak ada yang dilanggar. Nah, itu satu. Ini kan ada suatu hal yang sangat menyesatkan, dan ini bertolak belakang dengan akal sehat kita. Etika itu begini. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Nah, etika misalnya kalau kita di kampung Deddy Sitorus, di kampung saya ini kalau makan angkat kaki ke atas kursi itu wajar aja. Tapi ini etika tidak etis yang disebut ini oleh pengawas pemilu. Itu justru yang insinuasi, itu banci. Harusnya ini diundang apa yang dikatakan Bawaslu itu banci. Dengan tidak etis. Bawaslu adalah institusi yang bekerja berdasarkan hukum yang tertulis. Dia tidak boleh memberikan opini. Yang melakukan insinuasi itu kan Anda sampai ke Bawaslunya. Gini, dia mengatakan bahwa saya tidak ada pelanggaran material dan substansial. Iya, tapi secara etik disampaikan loh. Alah, etik ini gara-gara itu juga nggak boleh dilanggar dong, nggak boleh begitu. Kan tidak semua hal yang tidak dilarang boleh dilakukan, Mas. Ya, enggak. Jadi kan apa ini yang saya kutip pernyataan. Etiknya apa? Loh bukan, ini berbeda maksud saya. Tanya, Saya jelaskan dulu nih pernyataan mereka. Jelaskan apa? Mereka mengatakan bahwa Anda lebih bagus jadi juru bicara Anies dulu dong. Mengatakan bahwa yang dilakukan ini saya ngutip langsung nih. Saya kan bukan Bawaslu nih. Yang dilakukan jadi juru bicara Bawaslu oleh Anies tidak memenuhi syarat material ya pelanggaran sehingga Bawaslu tidak meneruskan laporan ya. Tetapi ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan tidak etis. Kata Bawaslu, bukan kata orang pinggir jalan, bukan kata saya loh. Menurut Bang Deddy sendiri, pernyataan Bawaslu itu benar apa enggak? Wah, kalau menurut saya tidak ada yang salah dengan itu. Karena apa? Artinya begini, Bos, begini kan dari awal saya udah bilang haknya Anies, ya toh tidak dilarang oleh undang-undang. Tidak dilanggar oleh regulasi penyelenggara pemilu. Kita menilai pernyataan itu Anda tadi minta penjelasan tapi nggak ngasih saya ngomong. Ya, harus jelas juga standarnya itu atau enggak kan? Ya itu nanti Bawaslu tanya, jangan saya. Saya tanya, menurut pendapat. Kalau menurut saya yang dilakukan sekarang itu masih berlebihan. Terlalu jauh, tapi itu haknya. Itu loh. Kan Anda nanya pendapat saya, kalau saya bilang, saya juga berpendapat itu tidak etis. Enggak. Gitu loh. Tapi etis kan, itu adalah ruang publik, Liv. Lah kan orang boleh berpendapat. Pendapat misalnya Anies tidak pakai
baju yang sepantasnya di dalam hal tempat ini kita publik. sepakat, Itu kita baru tidak etika. sepakat, udah gitu. Oke. Sah-sah saja. Nah, Jadi betul itu sah. ini Nah, hebatnya gini, Anies itu begini kita teman-teman selalu semua. melakukan Bagaimana pelanggaran Anies yang kita anggap itu sah-sah aja. apapun Itu bahaya dong, Bung Willy. Selalu Akhirnya itu menjadi norma yang perbincangan. biasa. Oke. Yang bisa Yang lain mendidik, Bung kan Willy. Itu mau bahaya buat jalan publik susah. yang yang Ganjar melihat. masih jadi pejabat sehingga wow, seolah-olah cover story yang Noel bilang tadi harus diundang begini. Alah bos, ini kan awalnya pilkada mau ditiadakan. Ya tidak ada. Dan itu rezekinya nomploknya Anies Baswedan. Dia selesai dan kemudian dia punya ruang untuk mengaktualisasikan. Kan saya udah kedahuluan. bilang dari awal nggak ada Ini, masalah. nggak ada. Silakan kampanye. Gigit capek kepedasan lalu teriak. menghadiri itu Jadi yang teriak-teriak. undangan, kondangan, nggak ada masalah Manis. Silakan aja terus. Oke. Bang Noel gimana Bang Noel? Kan gitu ya. Gigit capek kepedesan teriak-teriak katanya. Tapi nggak etis kan gitu aja kata Bawaslu gitu loh. Kalau kita kan mengacu kepada lembaga resmi loh. Lembaga resmi yang menyampaikan gitu loh. Lembaga resmi itu bekerja berdasarkan aturan, undang-undang yang tertulis. Nah, dia menyampaikan itu atas satu dasar hal yang undang-undang, lucu-lucuan Willy. aja. Tidak menyampaikan atas ini dasar kan sikap dan pandangan Bung pribadinya. Willy Kan gugat dia Bawaslu bicara atas institusinya. pernyataannya. Maka kemudian itu terjadi. Oke. Ya, Dia wasit harusnya. loh. Ya, Dia kita pengawas. pakai common sense saja. Gitu. Ini karena teman-teman sudah kehilangan akal sehatnya, dia seolah-olah itu yang mabuk kita yang dituduh kehilangan akal sehat. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ini kita berdebat, tapi kemudian ini jadi pertanyaan, emang tiket capresnya Pak Anies sudah aman, Bang Willy? Ya, kalau tiket, makanya kampanye aja mulai, stadionnya aja masih tutup, garis start, garis finish aja belum tahu. Jadi ini teman-teman semata-mata proses yang kami lakukan untuk kemudian apa? Dialog dan berkeliling ya. Jadi masalah tiket, kan Anies saja pendaftaran belum. Dan Livi kan sendiri bilang ini kan satu hal yang faktual, tiketnya aja belum. Jadi kenapa harus resah dan gelisah gitu ya. Cukup Bobby Mesah aja, resah dan gelisah. Jadi teman-teman semua, don't worry, kita berpolitik ini happy. Yang resah itu saja. Bawaslu. Kalau Anda punya partai Bukan kita. kecukupan, Kita mah nggak ada silakan urusan calonkan dia mau sendiri. kondangan kayak Kenapa mau harus sunatan, nggak ada urusan Anies kita. ya. Jadi nggak usah Anies ini diresehin. Semakin Anies diresehin, semakin naik elektabilitas dan popularitas Anies gitu. Oke. Ya, kalau saya akan ngomong dong. Gimana Bang Ode? Kenapa marah-marah? Kenapa marah-marah Bawaslu bilang nggak etis kalau memang Apa semakin yang kita diserang lakukan, semakin naik. apa yang disampaikan oleh Bang Willy tadi, ya, bahwa hak untuk lahirnya pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik bukan hanya kehendak kita, Bu Willy. Semua kita punya kepentingan untuk itu. Yeah. Apa yang terjadi hari ini adalah bagaimana kita punya ruang yang cukup luas, kita punya waktu yang cukup panjang untuk menelisik, menilai, melihat rekam jejaknya, mencari, melakukan fit and proper test tentang siapa calon pemimpin kita. Agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Agar kita tidak membeli Emang siapa bawang sih yang beli dalam kucing kantong. dalam karung, Bang? Dari tadi diulang-ulang mulu kucing dalam karung. Ya, dia dagang ketiadaan kriteria tentang bagaimana calon pemimpin terbaik akan bangsa ini. Coba Mbak, lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita baru Mas, tahu ini siapa semua calon calon-calon presidennya. ini Ya, seminggu, sudah 2 dikenal minggu publik jelang. Kita lah. tidak punya Oke. waktu. Hari ini ada semua. Para Semua mahasiswa bisa ini diuji. boleh sekarang mengundang Mas Ani, mengundang siapa saja calon, lakukan fit and proper. Tanya dia mau dibawa kemana negara ini, Gini, seperti apa bangsa Laude, kita ke kalau depan. mau mencari Hari pemimpin yang inilah baik, terjadi. Kita tapi harus tidak menunggu mencocokkan Mas yang Anies baik, sekarang mau bagaimana diundang. dibilang pemimpin yang Banyak baik. waktu, Kita silakan. butuh pemimpin yang Stop punya komitmen kebaikan dengan tindakan yang baik juga. Kalau seandainya pemimpin yang tadi Bung Laude bilang, kita butuh pemimpin yang baik, tapi kalau tindakan-tindakannya tidak baik, gimana? Mau Contohnya, ngasih mana contoh tindakannya buat tidak baik? Yang tadi Contohkan. saya sampaikan dari awal, kita kan punya komitmen kebangsaan ke depan nanti. Coba kita menyingkirkan traumatik politik di 2017 dan 19. Narasi-narasi yang politik berbasis sektarian itu. Yang mana itu contohnya? Contohnya Sekarang- yang di Aceh kemarin. Apa contohnya? Itu yang menjadi dari dalam ada semacam deklarasi dukungan Tidak Pilpres, ada Pak. itu. Itu Saya di Aceh, ada. nggak ada. Itu Nah, ada. gini, Will, ini ada Will. Ini ada beritanya Will. Enggak, digugatnya beritanya. Kita ini dari lu membuat sebuah hal yang halusinasi. Jadi Apanya halu? bukan, enggak ada deklarasi, enggak ada petisi segala macam, itu pure sholat Jumat. Jadi teman-teman semua jangan mau disesatkan oleh informasi-informasi yang Noel bilang. Bung, aku menghargaimu dengan penuh integrasi dan akal. Baik, Jangan baik. dengan Gini Will. informasi-informasi murah. Tahan dulu, bentar. Oke. Saya tanya. Gini Will. Oke.
Tapi gini Bang Willy. Kita boleh jalan-jalan di medsos juga lah untuk lihat realita dan fakta ya. Silakanlah nanti. Bang Willy, tapi kan gini, Bawaslu bilang ini politik praktis di tempat keagamaan. Bagaimana kemudian Nasdem melihat itu? Nanti dijawab usai jeda di Dua Arah. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Pasca penundaan relokasi Sekolah Dasar Pondok Cina 1 dibanjiri karangan bunga. Sejumlah karangan bunga ini berdatangan sejak pemerintah Kota Depok memutuskan untuk menunda sementara relokasi sekolah. Sebagian besar karangan bunga berisikan dukungan atas perjuangan orang tua siswa terhadap pendidikan anak-anak mereka yang bersekolah di SD Pondok Cina. Karangan bunga ini mengundang perhatian para pengendara yang melintas. Polemik yang terjadi di SD Pondok Cina bermula dari rencana pemerintah Kota Depok yang akan mengalihfungsikan lahan SD Pondok Cina menjadi rumah ibadah. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran.
Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll, gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day plus ekstra isi loh. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Solo mulai dari tanggal 17 hingga 18 Desember di Pura Mangkunegaran. Dimeriahkan oleh Gigi, Kangen Band, dan band lokal lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan penting lainnya serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Melihat ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang dilindungi. Sebelum hari berganti, ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Baru Hersh Protect Cinnamon Roll, gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day plus ekstra isi loh. Kembali bersama kami di Dua Arah. Tiket capres belum aman kok kampanye duluan. Dari tadi kita bolak-balik bahas soal etika, teguran Bawaslu, dugaan kampanye duluan. Tapi yang jadi pertanyaan, koalisi perubahannya apa kabar Bang Willy? Kabarnya belum berubah. Yang bisa berubah itu kan Satria Baja Hitam. Berubah katanya kan. Ya proses inilah dinamika politik, Livi. Jadi suatu hal yang kita harus menghargai mekanisme yang ada di masing-masing partai. Tapi satu hal yang membedakan koalisi perubahan itu adalah partai yang datang dengan kesadaran penuh untuk mencapreskan Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah solidarity maker-nya, Anies Baswedan adalah lem perekatnya. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS nggak mungkin duduk bareng, nggak mungkin pacaran kalau kekasihnya hatinya itu bukan Anies Baswedan. Tapi kalau udah ada perekatnya, kalau udah pacaran kenapa nggak nikah-nikah? Kenapa nggak deklarasi-deklarasi juga tuh koalisi perubahan? Tentu ada unggah-ungguh, ada adat istiadat. Nah tadi kalau dibilang nggak etis, justru ini etikanya kita mungkin menghormati. seserahan sama maharnya kali belum dapat ya? Gimana Bang Willy? Kalau mahar kan Nasdem tanpa mahar kan. Seserahan tadi karena Anda menganalogikan dengan pernikahan, pacaran nikah, makanya saya bilang mungkin seserahan sama maharnya belum klop gitu. Jadi Anies ini modal bismillah, alhamdulillah hasilnya. Jadi itu yang hebatnya Anies ini. Jadi orang pasti datang dengan kemudian melihat figuritas dan jejak rekam integritas Anies Baswedan. Jadi kalau yang lain belum punya capres, sorry gitu. Atau ada yang kawin paksa, atau ada yang dijodohkan belum ketemu-ketemu. Nah insya Allah nanti saat waktu yang tepat, kalau kita lihat ya sudah ada tanda-tandanya, kita akan mendeklarasikan itu. Jadi prosesnya apa sekarang? PKS sedang menunggu sidang majelis
Dewan Suro, Demokrat juga dengan majelis tingginya. Nah, prosesnya seperti ini, tim kecil yang ada itu ada beberapa agenda yang dirumuskan. Pertama adalah platform perjuangan, yang kedua program perjuangan, yang ketiga cawapres, yang keempat baru deklarasi bersama. Nah, rencananya Livi, kami deklarasinya mungkin belum akan bersama, tapi deklarasi partai per partai. Mungkin habis ini PKS atau Demokrat duluan, habis itu baru deklarasi bersama. Sehingga proses untuk silaturahim, proses untuk inkubasi dengan partai pengusung masing-masing itu terjadi. Jadi sorry ya teman-teman yang belum punya capres ya. Oke, sorry katanya Bang Deddy. Ya, nggak apa-apa. Dia punya capres, dia kan baru punya bakal calon, belum tentu jadi capres kan. Tapi jadi ya kan nggak kami apa-apa sudah gitu. Itu punya. ya Jadi gantian lah bro, ya kan. Saya kira nggak ada masalah. Dan saya harus ikuti apa yang dibilang oleh Willy tadi bahwa Anies ini memang orang hebat, hebat banget. Kalau kemarin dia jadi komentator bola, Maroko lawan siapa tuh? Argentina. Saya yakin yang menang Maroko. Bisa karena hebat banget nih Anies. Jadi saya harus bangga mendukung itu karena hebat banget memang. Tetapi saya mau mengatakan begini. Kenapa yang lain harus dikatakan galau karena belum ada capresnya? Ya belum waktunya gitu loh. Jadi nggak usah kita saling meledek lah. Kan dari awal saya bilang lu punya capres silakan kampanye nggak ada masalah. Ya silakan itu nggak ada masalah. Tapi juga kita kan punya keyakinan sendiri. Kita percaya pada apa? Tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, hargai dong, gitu loh. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa bangsa ini masih perlu solid. Kenapa? Ancaman ekonomi global di depan tuh masih di depan mata gitu ya, bolak-balik diingatkan. Jadi itu silakan. Tadi saya mengatakan Anies kampanye silakan, nggak ada masalah. Ya soal Bawaslu mengatakan silakan gugat Bawaslunya gitu. Tapi hormati juga kita yang belum saat ini memutuskan gitu loh. Bukan berarti kita tidak mampu atau tidak punya calon. Waktunya belum tepat buat kita. Tapi Nasdem udah dapat kotel efek dari Anies, PDIP nggak mau? Ya silakan. Tapi gini, kita ini percaya pada kekuatan partai dan kekuatan rakyat, bukan pada kekuatan orang per orang. Kami tidak akan bergantung pada orang. Kalau mereka kan mungkin bergantung pada Anies. Makanya buru-buru dicalonin nih, biar ada efek terhadap partai. Karena kan surveinya kan Nasdem di bawah terus nih, bahkan dari hasil pemilu lalu. Jadi wajar aja gitu kalau mau cepet-cepet gitu loh. Kalau kita nggak ada urusan dengan itu. Karena pemilu, kepemimpinan bangsa ini bagi kita, itu hanya alat bersama gitu loh. Emang benar? Alat partai politik. Kalau Nasdem bergantung sama Anies? Kata siapa? Jadi Nasdem ketika mencalonkan Pak Jokowi sadar betul koktel efeknya 1,2%. Nah, begitu juga dari beberapa survei, Nasdem dikatakan selalu tidak pernah lolos electoral threshold ya. Tapi kekuatan Nasdem itu seperti Manchester City atau seperti Paris Saint-Germain ya. Semoga Lionel Messi menang ya. Jadi kekuatan Nasdem itu ada pada kekuatan kandidat di calon legislatifnya. Jadi kalau teman-teman lihat dari 2014, 2019 itu yang paling naik seperti meteor itu cuma Partai Nasdem. Kenapa? Karena Nasdem tahu menggunakan pendekatan metode ilmiah, pendekatan ilmu pengetahuan. Tapi kalau dibilang Bang Willy, maaf saya potong. Tapi kalau dibilang Nasdem itu memanfaatkan Anies untuk mendongkrak elektabilitas elektoral partai? Enggak masalah juga. Suatu hal yang kemudian saling bersimbiosis mutualisme kan itu suatu hal yang wajar saja ya. Karena proses Nasdem mencalonkan Pak Anies lalu kemudian Nasdem mendapatkan koktel efek ya alhamdulillah ya kita syukuri. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak jadi masalah. Saling memanfaatkan. Saling menguntungkan, bukan memanfaatkan. Yang tepatnya itu saling menguntungkan. Gitu ya. Bagi Mas Anies tidak mungkin juga bisa jadi capres kalau tidak ada partai. Bagi partai keberadaan capres sosok yang populis, yang punya standar kriteria mumpuni, itu juga akan menguntungkan bagi partai. Pun contoh kami para relawan ini, ya mana bisa kami bisa kemudian bergandengan dengan Mas Willy. Mas Anies lah yang menjadi perekat kemudian kami ketemu. Jadi posisinya Pak Anies sekarang sudah lebih aman karena udah ada Nasdem ya. Kalau Pak Ganjar gimana? Ya kita sih gini ya, kita punya semangat yang sama lah dengan kawan-kawan yang mendukung Anies ya. Karena biar gimana pun bangsa ini Bang Noel ini mau harus mendukung Anies dibangun oleh semangat perubahan. Nah, Mas Ganjar walaupun di partainya lagi dalam proses menunggu, lagi menunggu, ya mereka kan di partai kan punya mekanisme ya. Kita harus hormati mekanisme partai, tapi dukungan ke Mas Ganjar kan tidak juga bisa dibendung. Hari ini dukungan saya ke Mas Ganjar dan beberapa kelompok
arus bawah ini begitu masif. Tapi kita tetap menunggu apa yang diinginkan oleh PDIP itu sendiri, karena biar kami punya keyakinan tiket itu tidak akan berubah selain ke Mas Ganjar. Lebih apa? Tapi kalau berubah gimana? Apa? Kalau berubah gimana? Ya nggak apa-apa. Kemana Ganjar nanti? Juga semua tuh bicara buat bangsa ini kok. Oke. Apalagi kalau Bu Mega kan juga punya pertimbangan yang luar biasa. Beliau kan juga mimpin partai kan dari zaman kegelapan sampai keterangan begini. Jadi saya nggak terlalu khawatir siapapun yang diputuskan Bu Mega. Begitu juga Pak Surya Paloh. Kita ini kan juga bicara soal ke depan ini kan bicara soal apa kebangsaan lah. Bagaimana membenahi bangsa ini. Tapi saya tetap pada satu kritikan saya ke kawan-kawan yang mendukung Anies. Jangan lagi mengulangi sejarah 2017 dan 19. Politik berbasis sektarian itu bahaya buat demokrasi. Tapi saya punya keyakinan Willy tadi menyampaikan soal program dan gagasan. Dan itu ini yang harus didagangkan. Ini kan para pedagang semua nanti ini. Udah dagangin aja programnya, gagasannya apa. Biar rakyat tinggal memilih mana dagangannya yang bisa dinikmati, bisa dirasakan juga. Kalau semua dagangannya bualan-bualan juga kan repot. Apalagi dengan industri digital hari ini, semua itu terrecord semua. Tidak bisa tidak. Gitu, tinggal jangan sampai mengulangi sejarah-sejarah yang membuat rusak demokrasi dan rusak otak kita. Jadi terpacu dengan kebencian, politik berbasis kebencian itu hentikanlah, bahaya. Saya nggak mau nanti saya dengan kawan-kawan saya ini, sahabat saya ini malah masuk dalam narasi-narasi yang membuat rusak otak kita. Saya akan melakukan deklarasi bersama dengan kawan saya nih nanti dengan Willy dan semua. Gitu dong. Deklarasi bersama. Luar biasa. Apa yang dibilang Noel? Karena punya jejak rekam, jadi Noel membicarakan itu suatu hal yang lahir dari hati nurani dia. Kenapa? Nasdem ketika Rakernas mendeklarasikan politik kebangsaan. Jadi kita boleh berbeda, Noel boleh pegang Prancis, ya pegang Argentina. Tapi walaupun berbeda kita satu Indonesia. Tapi kan tadi Bang Noel sempat mention soal politik identitas. Nah sekarang kan Pak Anies juga sempat dilaporkan ke Bawaslu soal dugaan kampanye di rumah ibadah. Ini bagaimana nanti? Ya, yang saya lihat tidak ada. Yang selama kunjungan sekarang kebetulan juga saya mengikuti. Ini susahnya ya. Mas Anies hadir di masjid ketika sholat Jumat. Mas Anies hadir di masjid ketika sholat maghrib waktu di Makassar. Masa seorang pemeluk agama ya ketika kemudian hadir di tempat ibadahnya, orang berbondong-bondong tahu sosok yang dicintainya ada di situ, kita bisa larang. Apa selama masa kampanye seorang Mas Anies yang muslim tidak boleh ke masjid dulu? Lalu bagaimana jawabannya untuk ke Bawaslu? Kan bijak juga kan gitu. Ya silahkan cari buktinya. Livi, kan ada buktinya silahkan. Belum kampanye belum mulai kan. Jadi Mas Anies ke masjid itu sama aja seperti Deddy Mizwar ke masjid ya. Ya seorang artis, seorang idol, atau seperti misalnya misalnya Deddy Kobuzer misalnya ke masjid, itu apa bedanya Anies Baswedan dan Deddy Kobuzer, sama-sama umat yang beragama, lalu kemudian sama sholat, terus ada orang yang teriakin, oh bro tepuk tangan, lu keren gitu. Kebetulan Anies mau maju running sebagai calon presiden, terus dikeplok-keplokin, hidup Anies calon presiden, itu satu hal, tapi kan tidak ada kampanye di dalamnya menurut saya dan kampanyenya belum mulai. Jadi suatu hal yang wajar saja. Disamakan dengan selebgram. Enggak, datang ke masjidnya. Loh iya, tapi cari perbandingannya jangan. Itu apple. Kalau hari ini Mas Anies itu rakyat biasa. Silakan aja, mau bantu. Jadi semakin banyak orang yang mau bilang bantu. bahwa Anies pergi ke masjid tidak ada urusannya dengan politik, udah cukup. Nggak usah dibanding-bandingkan sama yang lain gitu loh. Orang dibanding-banding. Dibanding-banding lah. Bang Willy, sekarang kan kita bicara soal tiketnya belum ada. Ini kan ada gosip yang beredar, katanya PKS sama Demokrat mau masuk ke koalisinya Jokowi. Itu gimana kabarnya Nasdem dan juga Koalisi Perubahan nanti? Dijawab usai jeda ya di Dua Arah. Kat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani.
Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya, kita bahagia. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Mpok, silakan mau belanja apa ya? Sebentar. Oke. Panjang amat catatan belanjaannya. Mentang-mentang dana bansos sudah turun, terus mau dihambur-hamburin gitu. Kelihatannya sih nggak bisa ngatur duit. Julid aja sih netizen. Emang bener, Pok? Mpok pakai dana bansos buat kagak-kagak? Ini sih catatan belanjaan saya biar nggak ada yang lupa. Soalnya di sini saya ada isinya beras, tepung, minyak, gula, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Tuh, julid aja sih netizen. Pemerintah udah nyalurin 3 program bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dana bansos harus dibelanjain sesuai sama tujuannya. Seperti membeli BBM, sembako, perlengkapan sekolah, dan juga kebutuhan kesehatan. Semua itu disalurkan melalui Pos Indonesia, ibu-ibu. Nah, jelas ya ibu-ibu. Makanya, tanya dulu. Jangan main julid aja. Paham? Yuk, gunakan dana bansos dengan bijak. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Tiket capres belum di tangan kok kampanye duluan. Bang Willy, ini kan ada informasi yang beredar soalnya PKS sama Demokrat kabarnya mau merapat ke koalisinya Pak Jokowi, ke koalisi pemerintah. Terus apa kabar koalisi perubahan? Jadi nggak deklarasi?
Ya, deklarasinya tentu menunggu waktu yang tepat. Kalau toh ada godaan-godaan, apa sih yang nggak ada godaan dalam hidup ini? Kalau banyak kerikil, tentu banyak. Tapi kata Pak Anies itu, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang penuh liku, yang mendaki, tapi jalan yang mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak, di mana kita bisa melihat matahari akan terbit. Jadi optimis ya, Koalisi Perubahan akan tetap deklarasi dan Anies akan dapat tiket capres nanti. Itulah kemudian dua hal yang tidak bisa kita tolak dalam realitas ini, Livi, yaitu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara perubahan. Yang kedua adalah ridho yang maha kuasa, bagaimana perubahan akan melakukan sebuah proses sesuai dengan alurnya. Baik. Terus kalau PDIP gimana? Jadi sendirian? Kita diajarkan oleh Bung Karno, oleh Bu Mega, bahwa bangsa ini harus dibangun secara gotong royong. Jadi tidak pernah terbersit di pikiran kita PDI Perjuangan akan maju sendiri, kecuali dipaksa oleh keadaan. Jadi PDI Perjuangan pasti mengajak komponen bangsa yang lain, partai-partai politik lain untuk membangun visi bersama sebagai dasar untuk menetapkan koalisi. Jadi siapa yang mau diajak koalisi memang? Yang diajak koalisi tentu pada saatnya akan diajak bicara. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita bersepakat bahwa bangsa ini, pemerintahan ini harus tetap solid, tetap efektif, ya, tetap bisa melakukan kerja-kerja menghadapi ya ketidakpastian akibat pandemi, ketidakpastian akibat ekonomi. Ketidakpastian pandemi, ketidakpastian capres. Capres sudah pasti belum? Kalau capres itu pasti ada. Yang di sebelah bukan? Mungkin saya kan agak ubanan dan berkerut-kerut ya. Gimana Bang Noel? Tapi gimana? Nah, Bang Noel gimana? Dapat tiket capres gak nanti Pak Ganjar? Ya, Januari katanya akan gini, diumumkan saya PDIP. pendukung yang sangat meyakinkan, karena saya tidak berdiri dari pesimisme ya dalam mendukung sesuatu. Optimisme saya ya ke Mas Ganjar tidak berubah, karena kita lihat pertimbangan-pertimbangan, kita lihat beberapa lembaga survei hasil risetnya ya. Surveinya tinggi kalau tiketnya nggak ada kan percuma. Kenapa? Surveinya tinggi kalau tiketnya nggak ada kan percuma. Gini, partai itu pasti rasional, tidak mungkin tidak rasional. Mereka akan mempertimbangkan elektabilitas, kemudian dampak elektoral dan sebagainya. Nggak mungkin juga partai mau gambling mendukung seseorang yang elektabilitasnya tidak mumpuni. Jadi Anda yakin Ganjar dapat tiket ya? Sangat yakin, kenapa tidak? Begitupun dengan Bang Ode? Sangat yakin bahwa Mas Anies akan dapat tiket sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bang Willy tadi. Hari ini jalan dengan Nasdem, besok sangat boleh jadi atau bulan depan dengan Demokrat, 2 bulan depan dengan PKS. Itu bagi kami hal yang sangat bagus karena momentum terjaga terus, ya pemberitaan tentang Anies naik terus, akibatnya popularitas Mas Anies akan naik terus, berkontribusi positif terhadap elektabilitasnya. Insya Allah kalau kita lihat tren-tren survei belakangan, ya Mas Anies trennya naik terus. Dan tren ini kalau kita lihat awal-awal dulu Pak Jokowi, ya akan melampaui calonnya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi meskipun pendaftaran pasangan Capres-Cawapres itu baru akan dibuka tahun depan, tapi pertarungan antar kandidat untuk mencari dukungan diduga akan tapi terus pesan dong dilakukan. Lizzy, sebelum ditutup, saya Gimana? pesan supaya walaupun ada keleluasaan, mohon dijaga supaya pemilu ini menjadi sesuatu yang fun. Ya, di medsos karena ini sekarang begitu saling menjelekkan, menyerang itu terlalu berlebihan. Kita berharap pemilu berikut menjadi pemilu yang damai dan fun buat semua Namanya orang. pesta demokrasi, kita harus pesta beneran, Ya. kira-kira gitu ya. Meski sejumlah partainya sudah mulai membentuk dan juga mengumumkan koalisi, namun peta politik itu masih sangat cair dan juga masih bisa berubah-ubah. Apalagi dengan masuknya sejumlah partai baru di pemilu 2024 nanti. Saya Liviana Charliza, berjumpa lagi minggu depan di Dua Arah. Sampai jumpa. Ya.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh ratusan rumah di 5 desa terendam banjir akibat luapan Sungai Cibala di Cianjur, Jawa Barat. Air yang meluap ke rumah warga ini dengan ketinggian 1 meter. Dalam persidangan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo mengakui membohongi anak buahnya hingga pimpinan di Polri. Terdakwa kasus perintangan penyidikan Irfan Widianto mengaku tak berdaya menolak perintah untuk mengamankan DVR CCTV di sekitar kediaman rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda? Saya sehat, Anda juga harus sehat. Dan selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan selain 3 informasi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Bersama saya Yasir Neneama, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, terkait dengan ratusan rumah di 5 desa terendam banjir akibat luapan Sungai Cibala di Cianjur, Jawa Barat. Air yang meluap ke rumah warga ini memiliki ketinggian 1 meter. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur, Jawa Barat, saudara, pada sore tadi mengakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cibala yang merendam 5 desa di Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibat banjir ini, saudara, ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Naik 2 kampung terendam banjir, Kampung Pos dengan kampung kebanjiran, rumahnya diangkut-angkut. Sukanagara. Selain rumah warga yang terendam saudara, jalan nasional menuju Cianjur Selatan ikut terendam banjir yang mengakibatkan akses jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Hingga kini saudara, petugas dari BPBD masih melakukan pendataan rumah yang rusak akibat banjir bandang tersebut. Sudah tidak bisa terbendung. Yang juga jadi sorotan kami saudara terkait dengan Ferdi Sambo yang menjadi saksi bagi terdakwa perintangan penyidikan Irfan Widianto dalam lanjutan perkara perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo mengaku jika menghubungi anak buahnya untuk membuat skenario pembunuhan Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo menyebut menelpon anggota Polri dan menceritakan cerita bohong terkait dengan pembunuhan Yosua. Dengan saksi saudara Ferdi Sambo ya. Kemudian menelpon Karo Provos yang mulia. Karena cerita yang tidak benar itu kan saya buat ini tembak-menembak antar anggota. Iya. Saya hubungilah Karo Provos. Bang, abang tolong ke rumah saya, ada peristiwa tembak-menembak. Setelah itu, karena ini juga menyangkut anggota Polri, saya menghubungi Karo Paminal. Dek, tolong kamu ke Duren 3, ini ada ajudan tembak-menembak. Selanjutnya, saya juga sempat menghubungi Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang mulia. Saudara Ari Cahya Nugraha? Atasannya Ari Cahya. Ya. Kombes John Wenhart. Karena Kombes John ini ada di Medan, dia sampaikan Ari Cahya ada standby. Kemudian saya menghubungi Ari Cahya untuk datang ke TKP. Kemudian di Karpot itu juga saya berpikir bahwa ini harus dilakukan olah TKP. Saya sampaikan tolong hubungi Polres Jakarta Selatan. Kemudian siapa saudara bilang menghubungi Polres Jakarta Selatan? Iya yang mulia.
Siapa saudara hubungi untuk menghubungi Polres Jakarta Selatan? Ajudan yang ada di Duren 3. Maksud saudara itu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas saudara di Duren 3 itu? Saya belum tahu kalau kasatnya ada, kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa kasatnya ada di rumah, sudah kamu panggil datang ke TKP. Kemudian kami tunggulah, akhirnya kasat serse datang ke TKP. Ridwan Soplanit. Ridwan Soplanit. Kemudian saya antar ke dalam, saya sampaikan cerita yang tidak benar tadi yang mulia. Ferdi Sambo menyatakan saudara jika ia tidak menyadari jika CCTV di pos Satpam Duren 3 itu menyorot ke arah rumah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo membantah jika memberikan perintah untuk mengamankan CCTV yang merupakan bagian dari skenario untuk menutupi kejahatan pembunuhan Yosua. Sambo mengaku hanya memberikan perintah pengecekan CCTV saja. Artinya saudara berusaha, kalaupun sorotan atau coveran kamera CCTV tersebut yang dari Gapura tersebut mengarah ke situ, saudara berharap Yosua tidak tertangkap kamera tersebut. Harapannya seperti itu ya. Itu harapan saudara. Tapi itu kan makanya saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja yang mulia. Iya, itu mengecek itu. Iya. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu, untuk memastikan kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala, namun ketika dilakukan pengecekan tidak tercover oleh kamera pada CCTV tersebut. Selanjutnya saudara, dalam kesaksiannya Ferdi Sambo kemudian menyatakan memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV yang diamankan di laptop dari Baikuni Wibowo. Pasalnya, dalam rekaman CCTV tersebut merekam Ferdi Sambo yang tidak sesuai dengan skenario yang ia buat. File rekaman CCTV tersebut di laptop ya Baikuni ya. Apa yang saudara lakukan setelah itu? Pada saat di ruangan kerja saya, iya, saudara manggil Arif Rahman. Saya sampaikan disimpan di mana rekaman itu, di laptop dan flash disk. Ya sudah, kamu hapus dan musnahkan. Saudara tanya di flash disk atau laptop siapa? Saudara tanya kepada Arif Rahman. Sementara itu saudara, terdakwa kasus perintangan penyidikan Irfan Widianto mengaku tidak berdaya menolak perintah untuk mengamankan DVR CCTV di sekitar kediaman rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 saudara. Diakui Irfan, tindakan yang ia lakukan untuk mengamankan DVR CCTV merupakan perintah dari Kanit Paminal Polri saudara. Dari hal tersebut ia menilai tindakannya itu menjadi tanggung jawab pimpinannya. Silakan dirubah. Bahwa saya tidak berdaya yang mulia melawan atau menolak perintah dari Kadin Paminal yang setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karopaminal maupun dari Kadifropam yang saat itu masih aktif. Mengingat perintah tersebut adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Paminal yang mulia. Ditambahkan juga oleh saya bahwa saya datang ke sana atas perintah langsung dari Kanit saya, di mana perintah ada perintah secara lisan maupun tertulis. Sedangkan perintah secara tertulis berarti menjadi kewenangan dari pimpinan saya, yaitu Kanit saya. Dengan kata lain, tanggung jawab saya kepada atau mendatangi TKP seharusnya berada di atas menjadi tanggung jawab pimpinan saya yang mulia. Informasi paling baru dari sidang perintangan penyidikan Yosua kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat malam Renata, apa yang menarik dari persidangan perintangan penyidikan hari ini, terutama kesaksian Ferdi Sambo yang baru saja selesai malam tadi? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara.
tentu persidangan ataupun sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan untuk agenda pemeriksaan saksi. Yang paling menarik adalah saksi terakhir, yakni Ferdy Sambo yang juga merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan yang dihadirkan dalam sidang ini. Yang paling menarik dari antara ataupun seluruh yang saya catat dalam persidangan ini, yang pertama adalah keterangan ataupun kesaksian dari Ferdy Sambo yang mengaku bahwa dirinya membohongi atau menyampaikan skenario polisi, tembak polisi kepada beberapa pihak. Ia mengakui bahwa dirinya menyampaikan skenario ini kepada Karoprovos, Karopaminal, Ari Cahya, beberapa pejabat Propam, dan tentu yang paling menarik, Ferdy Sambo mengakui bahwa dirinya ikut ataupun turut menyampaikan skenario yang salah, yakni polisi tembak polisi ini kepada Kapolri. Untuk mengetahui bagaimana keterangan atau kesaksian Ferdy Sambo yang lebih lengkap, berikut cuplikannya. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ceritanya bahwa saya masuk ke TKP, sudah terjadi peristiwa itu. Saudara masuk ke TKP, peristiwa tembak-menembak itu... Bukan tembak-menembak, tembak-menembak itu sudah terjadi. Yang saudara katakan awalnya kan peristiwa tembak-menembak. Iya, yang mulia. Ya, yang itu juga ya disampaikan oleh Karopenmas, ya. Kemudian Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Ya. Itulah salah saya yang ya. Saya juga membaca di media itu polisi tembak polisi, bukan penembakan terhadap salah seorang polisi. Ya. Itu salah saya yang mulia, saya akan bertanggung jawab. Itulah yang saudara ceritakan. Demikian. Dan itu pada waktu itu saudara sampaikan kepada siapa saja? Pada seluruh anggota yang ada di TKP, ke Karoprovos, Karopaminal, Ari Cahya, kemudian beberapa pejabat di Propam, bahkan sampai ke pimpinan Polri ini. Ya, tadi tentu Yasir dan juga saudara sudah disampaikan oleh Ferdy Sambo terkait kesaksiannya yang paling menarik. Ada beberapa kesaksian-kesaksian lagi yang menarik dari Ferdy Sambo. Tadi kesaksian dari Ferdy Sambo diawali dengan ia menceritakan bagaimana kronologi ia memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan TKP, kemudian mengamankan yang salah satunya adalah CCTV. Dan selain itu juga tadi sempat ditanyakan bagaimana kemudian kepemilikan dari CCTV, baik itu di rumah Ferdy Sambo maupun yang ada di kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Yang diakui oleh Ferdy Sambo ialah ia menjadi salah satu penghuni yang membeli DVR ini, yang kemudian juga ditanyakan oleh ataupun dalam persidangan. Tadi selain hal itu juga ada beberapa cecaran dari jaksa penuntut umum yang saya rasa juga cukup menarik untuk dibahas. Yang pertama ada soal JPU merasa bahwa ada kejanggalan di sini, di mana Ferdy Sambo langsung kemudian menghubungi Cak Putranto untuk memastikan pengamanan dari CCTV, karena yang diketahui pada tanggal 10 Juli Ferdy Sambo hanya menghubungi Hendra Kurniawan, dan pada pembicaraan itu tidak disebutkan siapa yang kemudian memegang rekaman CCTV itu. Kemudian pada tanggal 11 Ferdy Sambo mengaku bahwa dirinya langsung menghubungi Cak Putranto untuk mengecek keberadaan dari CCTV itu. Ya, kemudian meminta agar Cak Putranto, baik Kuni Wibowo dan juga Arif Rahman menonton, kemudian juga memusnahkan dari laptop maupun flash disk ini, yang kemudian dirasa janggal mengapa kemudian Ferdy Sambo bisa mengetahui bahwa rekaman itu berada di Cak Putranto. Lalu hal ini dijawab oleh Ferdy Sambo karena ia merasa bahwa nantinya Cak Putranto akan melakukan expose. Oleh karena itu ia ingin memastikan apakah CCTV ini sudah aman atau belum. Selain itu juga Yasir dan juga saudara, ada satu hal lagi yang kemudian menarik dari pertanyaan JPU terkait dengan mengapa kemudian Ferdy Sambo memasukkan laporan polisi terkait dengan pelecehan seksual yang dialami oleh istrinya, yakni Putri Chandrawati. Kenapa kemudian ini menjadi janggal? Karena kalau kita perhatikan dari kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo mengaku bahwa ini merupakan aib keluarga terkait dengan pelecehan seksual yang dialami istrinya. Ia kemudian ditanyai oleh JPU, mengapa kemudian Ferdy Sambo harus membawa laporan tersebut kepada Polres Jakarta Selatan. Dan kemudian dijawab dengan Ferdy Sambo, yakni karena dirinya juga sebenarnya sudah bingung, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan juga ia mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab apabila kemudian istrinya terseret-seret dalam kasus. Dan kira-kira seperti itu, Yasir, apa yang kemudian menjadi menarik dalam persidangan kali ini?
Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas informasinya terkait dengan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Dan saudara, selepas jeda kami masih punya informasi pilihan lainnya, diantaranya terkait dengan atap kolam renang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini ambruk setelah diterpa hujan deras dan juga angin kencang. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Hujan deras dan juga angin kencang membuat atap kolam renang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ambruk. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Dari dinas terkait, kolam renang ambruk, kolam renang Keramat ambruk, tolong merapat. Posisi kita nggak tahu ada korban atau enggak, kita belum tahu. Tolong merapat dari Dalam video amatir ini, Saudara, atap kolam renang THR Keramat di Kabupaten Batang ambruk saat hujan deras terjadi. Sebelum ambruk, hujan deras disertai dengan angin kencang melanda wilayah ini. Saat kejadian tidak ada klub renang yang sedang latihan.
Menurut saksi mata saudara, insiden itu terjadi begitu cepat karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda akan ambruk. Aparat kepolisian dari Polres Batang langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya atap kolam renang yang dibuat tahun 2019 itu. Polisi juga memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Saudara, video monyet mati di dalam kandang di kebun binatang mini Kota Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Di video yang beredar di media sosial ini, saudara, tampak 2 ekor bayi monyet ini mati di dalam kandang di Bogor Mini Zoo. Selain itu, saudara, ada pula seekor monyet yang tengah mengais tanah seolah mencari makanan, saudara. Video ini direkam pada 10 Desember lalu. Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan juga petugas dari BKSDA Jawa Barat langsung mengecek kondisi monyet yang viral ini, saudara. Tetapi kandang monyet di Bogor Mini Zoo kini kosong, hanya sisa makanan yang tertinggal di dalam kandang. Anehnya, di sekitar lokasi ditemukan sejumlah monyet yang berkeliaran. Bima Arya pun meminta keterangan dari pengelola. Ini kalau liar biasanya dia lintasan. Aktif. Lintasan dan Terus? Oh, yang 7 itu dikembaliin ke Pasar Pramuka. Dikembalikan? Dikembalikan di yang kita beli. Oh, berarti belinya baru itu? Soalnya kan baru berapa lama? Kelihatan kayak murung kan, Pak. Jadi kita takut mati lagi. Jadi kita kembalikan. Oh, jadi monyet yang ada di sini itu belum lama? Berapa lama kira-kira? Ada sekitaran sebulanan lebih. Baru sebulan. Terus dikembalikan 7 itu. Kalau secara ini kalau liar biasanya dia lintasan. Aktif. Lintasan dan nggak bermukim di sini. Nggak akan di sini. Nah, makanya yang benar ini dibalikin apa dilepas? Dia yang di sini memang udah ada, Pak. Jadi sebelum dari sini udah banyak. Oh, sebelumnya udah ada. Iya, Saudara, polisi telah mengantongi identitas pelaku perampokan dan penyekap Wali Kota Blitar beserta istrinya. Identitas para pelaku ini didapatkan setelah polisi meneliti sampel sidik jari. Polisi menyebut pelaku perampokan Wali Kota Blitar berjumlah 5 orang. Identitas para pelaku perampokan dan penyekapan juga telah dikantongi polisi. Identitas para pelaku diperoleh setelah polisi melakukan uji forensik sampel sidik jari. Polisi pun memastikan identitas para pelaku sudah didapatkan. Secara saintifik, identitas para pelaku sudah bisa dikantongi polisi dong? Iya, tentunya demikian, karena sudah ada rumusan-rumusannya dan itu semua kan sudah ada dalam bank data yang ada di Inavis. Tinggal pencocokan aja seperti itu? Atau ya, seperti apa sih? Detailnya tadi, karena kepentingan penyidikan saya tidak bisa menjelaskan rinciannya, ya pasti semuanya sedang dikerjakan oleh tim. Kalau jumlah terduga pelaku masih 4 atau 5 kemana? Kurang lebih ada 5 yang kalau kita lihat dari hasil terakhir itu ada 5. Hingga kini, polisi memeriksa 40 saksi. Polda Jatim dan Polres Blitar Kota juga masih terus mendalami dugaan keterlibatan orang dalam di kasus perampokan dan penyekapan Wali Kota Blitar Santoso. Seperti diketahui, uang 400 juta rupiah yang merupakan uang utang kampanye milik Wali Kota Blitar dirampok. Pelaku dengan mudah masuk ke rumah dinas dan melumpuhkan petugas Satpol PP yang berjaga. Winanto Sukarya, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Sorotan lain, saudara, seorang pimpinan Yayasan Yatim Piatu di Kota Serang, Banten tega berbuat asusila ke sejumlah anak asuhnya, saudara. Alasannya tidak bisa menahan hawa nafsunya. Pelaku berinisial MR ini melancarkan aksi bejatnya ke 3 anak yatim piatu yang masih di bawah umur, saudara. Modus pelaku mendatangi kamar korban di malam hari lalu meminta korban mencurahkan keluh kesahnya tidak memiliki orang tua. Saat itulah, saudara, pelaku membujuk korban dan melakukan perbuatan asusila. Tersangka berdalih hanya ingin menasehati para korban. Ya. Tanyakan, Pak. Pimpinan Yayasan Yatim Piatu, ya. Jadi korban ini yang berada di lingkungan yayasan tersebut. Nah, rata-rata korban tersebut anak di bawah umur yang sudah saya sampaikan tadi,
ada 14 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Ya, disetubuhi ada dua korban dan lainnya ada 1 dicabul. Tadi kan sudah ditanya, dia dengan modusnya ini curhat ya, curhat menyampaikan apa yang keluh kesah daripada korban ini. Dengan itu dia mengambil kesempatan. Berapa lama itu, Pak? Kurang lebih dari bulan Agustus. Ya, dari bulan Agustus. Saudara, keterangan yang disampaikan oleh anak buah Ferdi Sambo sekaligus terdakwa perintangan penyidikan ini semakin menyudutkan Ferdi Sambo. Selengkapnya kita ulas selepas jeda hanya di Kompas Malam. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kopi delicioso ya Top Cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy chocomalk. Enak. Enak. Dari Wings Food. Dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga, tapi bukan main, hanya cerita. Katanya cinta, tapi nggak ada aksi. Ayo tunjukin bukan mainmu, dari kecil lama-lama jadi bukti. Bukan main, bukan main, bukan main. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin edes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Saudara, keterangan yang disampaikan oleh anak buah Ferdi Sambo sekaligus terdakwa perintangan penyidikan semakin menyudutkan Ferdi Sambo. Terdakwa Hendra bilang ia mengamankan CCTV atas perintah Sambo. Senada dengan Hendra, terdakwa Irfan pun mengaku tak kuasa menolak perintah atasan untuk mengamankan CCTV. Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karopaminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan. Terdakwa Irfan Widianto mengaku tidak berdaya menolak perintah untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3, area rumah Sambo. Ya, dalam persidangan Irfan mengaku Agus mengarahkannya untuk mengambil DVR CCTV yang ada di pos Satpam depan Gapura Kompleks Rumah Ferdi Sambo. Selain itu, Irfan juga diperintahkan mengambil DVR CCTV yang ada di rumah Ridwan Soplanit. Bahwa pada prinsipnya saya hanya menjalankan perintah dari komandan selaku Kaden Apaminal, yang komandan pun menyadari bahwa kombes, pangkat kombes banyak komandan di Mabes. Namun kombes di divisi Paminal itu cukup, menurut kami polisi umum sebagian besar itu sangat menakutkan apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karopaminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan.
soal CCTV ini. Dalam persidangan hari ini, terdakwa Hendra Kurniawan kembali mengatakan ia diminta Verdi Sambo mengecek dan mengamankan CCTV Kompleks Duren 3. Sementara CCTV di TKP diurus oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Dan jangan lupa cek dan amankan CCTV komplek. Kepada saudara diperintahkan seperti itu. Iya, itu mengulang yang tadinya sebelumnya tanggal 8 ketika mengevakuasi jenazah itu masuk ke dalam mobil ambulan, ada perintah dari situ kan kepada Pak Santo untuk mengawal ke rumah sakit, kemudian saksi dan senjata barang bukti untuk Pak Beni amankan ke kantor, saya untuk cek CCTV komplek. Keterangan anak buah Sambo soal CCTV ini semakin menyudutkan Verdi Sambo, sebab CCTV yang harusnya jadi salah satu alat bukti rencana pembunuhan Yosua justru dirusak atas perintah Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Kesaksian mantan anak buah Verdi Sambo ini makin menyudutkan Sambo, saudara. Kemudian Verdi Sambo pun juga jadi saksi mahkota untuk salah satu mantan anak buahnya yang tadi malam baru selesai sidangnya, yaitu Irfan Widianto. Kita ulas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Bang Heri Firmansyah, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Heri. Ya, selamat malam Bang Yasir. Bang Heri, kalau kita lihat di kesaksian dari para terdakwa perintangan penyidikan tidak ada hal yang baru, tapi sepertinya semakin detail dan semakin menegaskan bahwa mereka ini terseret skenario Sambo dan semakin menyudutkan Sambo. Anda juga berpendapat seperti itu? Ya, kalau kita boleh sampaikan, menurut saya juga ada kesepakatan ya dengan pernyataan yang disampaikan Bang Yasir tadi, bahwa rata-rata mereka kemudian menyampaikan bahwa melakukan hal ini adalah perintah dari Pak FS ya. Kalau ada sistem pemberitahuan informasi yang berjenjang sifatnya, ujung-ujungnya selalu ada benang merah bahwa semua sikap yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah permintaan dari Pak Sambo gitu ya. Walaupun sebenarnya yang mau kita luruskan dalam hal ini, kalau dikatakan sebagai perintah jabatan sudah berkali-kali dibantah juga di ruang persidangan oleh hakim begitu ya. Dalam konteks bahwa yang mau diluruskan adalah perintah jabatan itu haruslah yang tidak bertentangan dengan undang-undang, Bang Yasir. Yang kedua, sifatnya harus tertulis. Karena kalau tidak tertulis, susah sekali untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan isi perintah gitu ya. Kemudian dalam kasus obstruction of justice ini ada hal yang memang dilanggar adalah SOP, Standard Operational Procedures, baik dari proses penyitaan dalam konteks hukum acara pidana yang diatur detail sebenarnya dalam pasal 38 dan 39 KUHP kalau saya tidak salah. Kemudian dalam konteks bahwa ada katakanlah penyalahgunaan kewenangan ya, bahwa itu bukan kewenangannya dia, tapi dia melakukan proses penyidikan layaknya dia yang berwenang. Itu kan yang selalu disinggung oleh hakim di kasus obstruction sini, Bang Yasir. Itu yang kemudian di beberapa terdakwa terakhir tidak bisa menjelaskan atas dasar apa Anda misalnya mengambil DVR dan mengganti DVR CCTV itu. Berarti menurut Anda, Bang Heri, seberapa sering ataupun berkali-kali para terdakwa perintangan penyidikan ini menjadikan tameng atas perintah atasan, saya tidak punya kuasa karena tidak bisa menolak perintah atasan, ini tidak akan berpengaruh dengan putusan hakim? Iya, hakim akan menilai dari perbuatan ya, karena perbuatan itu bertalian dengan dakwaan jaksa 338 dan 340 KUHP ya, Bang Yasir. Kita nggak boleh lupakan itu, bahwa ada perbuatan material hilangnya nyawa orang lain di situ. Maka ini perbuatan pidana. Nah, mengapa kemudian ini harus dipertanggungjawabkan? Karena masing-masing ini kalau kita telusuri lebih jauh dari hasil persidangan kan banyak ada bagian perannya kan. Ini yang mau didalami oleh hakim juga. Mana yang kemudian sebenarnya memahami bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jadi bukan hanya sampai pada pengetahuan saya tidak tahu saja, saya hanya melakukan, tapi sejauh mana pengetahuan dia akan tindakan tersebut punya efek atau dampak apa. Saya rasa hakim mulai menggali hal-hal tersebut ya di persidangan
yang saat ini sedang berlangsung. Dan itu juga terjadi di persidangan Verdi Sambo yang sebagai saksi baru saja kita dengarkan. Ini juga akhirnya hakim menggali terkait dengan kenapa akhirnya Sambo memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa CCTV di area kompleks perumahan Duren 3 yang ternyata di dalam rekaman CCTV tersebut justru merekam sejumlah visual seperti ada Verdi Sambo dan juga Yosua yang ternyata tidak sesuai dengan skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Saya ajak dulu Bang Heri dan juga pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan keterangan dari Verdi Sambo di persidangan tadi. Apa maksudnya CCTV? Maksudnya CCTV komplek itu dilakukan pengecekan? Karena saya kira dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini gitu. Dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini. Karena di awal saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan CCTV di luar ini ya. Karena menyorot ke Duren 3 dan kemudian ke jalan juga. Jadi saya waktu itu berpikir tidak ada masalah dengan CCTV ini. Jadi saya natural memerintahkan kepada Karo Paminal untuk melakukan pengecekan. Tanggapannya Bang Heri dengan keterangan Verdi Sambo tadi? Ya, pasti ada tujuan dari apa yang disampaikan oleh Pak FS ya. Tapi kalau kita menduga bisa banyak hal ya Bang Yasser. Tapi dalam konteks ini sekali lagi, ini kan bagian dari satu perbuatan pidana dan ini adalah bagian yang kemudian akan diajukan sebagai barang bukti, bahkan ke depan bisa jadi alat bukti ya Bang Yasser. Maka apa kapasitas dan juga apa tujuan utamanya Pak FS sampai melakukan tindakan itu? Kalaulah kemarin skenarionya adalah disampaikan semua itu dilakukan demi menyelamatkan Eliezer. Nah ini kan yang coba dibangun sebenarnya menurut saya narasinya ya. Ini adalah upaya untuk kemudian memberikan bantuan tadi, pertolongan kepada Eliezer karena dianggap sudah membantu beliau menegakkan marwah dari keluarganya begitu ya, yang dianggap bahwa dari awal skenarionya adalah adanya dugaan pelecehan seksual oleh almarhum Brigadir Joshua. Nah itu yang coba untuk disampaikan seakan-akan ini perbuatan biasa saja, tidak ada persoalan dalam hal itu. Yang perlu diingat sekali lagi, kapasitas dari seorang Pak FS sebagai Kadif Propam pun sebenarnya dipertanyakan dalam konteks tadi, mengapa harus mengamankan, bahasa mengamankan yang ujung-ujungnya adalah kemudian menghilangkan. Dengan bukti ini kan kaitannya dengan Undang-Undang ITE juga ada membuat sistem elektronik itu menjadi tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, Bang Yasser. Dan dalam konteks ini, inilah yang membuat perkara ini menjadi tidak terang benderang, malah sebaliknya kalau saya katakan demikian, malah kontraproduktif dengan apa yang disampaikan Pak FS. Kalaulah CCTV itu tidak diamankan, kemudian diterjemahkan menjadi dihancurkan, dihilangkan dan lain sebagainya di praktiknya, ini kan tentunya akan lebih memudahkan membuat terang benderang perkara pidana itu sendiri dalam proses penyidikan. Berarti ada upaya memuluskan skenarionya dengan menghancurkan CCTV tersebut ya Bang Heri ya? Tidak langsung demikian mungkin, karena ini kan kita bermain logika ya, logika yang kan tadi kan mengamankan agar membuat terang benderang. Bukankah dengan diamankan yang bukan pada kapasitasnya orang tersebut, bukan penyidik, bukan orang yang punya kewenangan langsung oleh undang-undang, malah ini yang membuat kemudian perkara ini sampai saat ini menjadi tidak jelas, apalagi di awal-awal ya. Perkara ini kan sudah masuk waktu sudah sampai 4-5 bulan ya Bang Yasser ya. Dari awal proses ini dilakukan proses penyidikan. Terakhir Bang Heri, berbicara soal logika, tentu saja logika hakim yang juga kita nantikan nanti seperti apa. Karena kita lihat bahwa tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Verdi Sambo yang membunuh, karena semuanya masih berdasarkan keterangan saksi. Logika hakim ke depannya akan seperti apa kalau menurut Anda sebagai pakar hukum? Ya tentu kita harus bicara tentang presumption of guilt ya. Selama belum ada putusan hakim final and binding, maka orang itu masih dianggap ya belumlah sebagai seorang yang bersalah. Tapi tentunya dalam konteks ini dari sidangan pertama sampai sekarang Bang Yasser, hakim sudah melihat dari kesesuaian keterangan. Contohnya kemarin untuk masalah yang disangkal, masalah pistol misalnya kan, pistol yang digunakan oleh Pak FS. Itu kan sebenarnya tidak hanya berdiri dari penjelasan Pak FS semata, ya kan. Beliau juga sebagai terdakwa, Pak FS sebagai terdakwa dalam perkara ini, maka punya hak ingkar. Dan kemudian dalam konteks ini juga
ada keterangan Romer yang mengatakan melihat ada, kalau nggak salah, pistol itu jatuh begitu ya, pistolnya HS jenisnya, itu disampaikan juga oleh Eliezer bahwa pistol itulah yang kemudian diberikan ke Pak FS sebelumnya. Jadi ada rangkaian cerita antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain yang ada yang berkesesuaian menurut saya, sehingga hakim dalam konteks kalau hanya melihat dari BAP memang akan agak sedikit pusing ya, karena keterangannya kan mohon maaf banyak yang berubah, banyak yang boleh dikatakan ada yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan berbohong, bahkan itu diakui juga di persidangan, ada yang dicabut, bahkan Eliezer mengatakan dari bulan sekian sampai sekian saya itu masih berbohong, pada tanggal sekian saja saya sudah tidak berbohong, tidak sesuai dengan skenario-nya Pak FS lagi. Maka menurut saya tidak lagi disandarkan pada BAP semata, tapi kemudian pada fakta persidangan yang perlu diperhatikan, kesesuaian antar saksi, kesesuaian dengan alat bukti dan lain sebagainya itu menjadi jauh lebih penting untuk dipahami. Baik, itu semua yang nantinya akan dilihat oleh hakim untuk menguatkan putusan apa nantinya terkait dengan apakah menguatkan dakwaan 340 atau tidak. Terima kasih Bang Heri Firmansyah telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang Heri. Salam sehat Bang Eser. Dan selepas jeda saudara, kami masih punya informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya terkait dengan DPR telah sahkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dan tinggal menunggu pelantikannya. Selain melantik nama ataupun selain menanti nama Kasal yang baru pengganti Yudo, publik juga menunggu aksi nyata dari Panglima baru ini. Selepas jeda hanya di Kompas Malam.